Pak, terkait dengan penangkapan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa hari ini berarti sudah terkonfirmasi beliau ini ditangkap pagi ini oleh penyidik Polda Metro Jaya? Iya, saya sudah bertemu dengan kedua beliau ya. Roy Suryo saya sempat bercakap-cakap, sekarang masih di gedung di ruangan pemeriksaan selama ini, Kamnek ya, Keamanan Negara, dan kemudian Dr. Tifa juga saya sudah melihat secara fisik dan dia juga sudah tahu saya hadir. Tetapi Dr. Tifa belum bisa diganggu karena dia sedang menjalani ujian seminar hasil disertasi dia di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jadi kami menyesalkan dan protes keras terhadap penangkapan ini karena menurut kami tidak ada alasan baik subjektif maupun objektif ya. Alasan subjektif, kalau objektifnya itu undang-undang yang mengatur secara objektif, subjektif untuk melakukan penangkapan dan penahanan. Misalnya upaya melarikan diri, rasanya sangat aneh dan sangat lucu kalau misalnya ada pemikiran seperti itu, karena klien kami ini sudah mengalami wajib lapor 30 kali, mungkin hampir 30 kali sejak ditetapkan sebagai tersangka dan diperiksa pada tanggal 13 November 2025, tersangkanya 7 November, kemudian diperiksa 13 November, kemudian menjalani wajib lapor hingga hari ini ya, itu sudah hampir 30 kali, sehingga tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa dikhawatirkan atau berupaya untuk melarikan diri. Misalnya juga dikatakan berupaya menghilangkan barang bukti apa ya, kan ini kan soal yang sebenarnya sederhana saja. Ada pernyataan, ada statement terhadap ijazah yang diduga palsu, dan saya kira proses pembuktiannya harus fair, harus transparan, akuntabel dan lain sebagainya. Dan alasan-alasan lainnya juga saya tidak melihat, karena mereka dua warga negara terhormat dengan latar belakang pendidikan tinggi, mudah dikenali masyarakat, dan rasanya tidak mungkin juga mereka akan pergi kemana-mana. Dan kalau misalnya ini dikaitkan dengan penyerahan tahap kedua, di mana tersangka akan diserahkan kepada pihak jaksa penuntut umum, kejaksaan, maka sesungguhnya kan kita tinggal disurati saja, maka kita akan datang, dan itu sudah menjadi komitmen untuk patuh terhadap proses hukum yang ada. Sehingga penangkapan seperti ini bagi saya not necessary. Ini hanya melukai saja dan dalam proses penegakan hukum. Ingat, mereka belum tentu bersalah ya, harus ada presumption of innocence. Jadi menangkap orang yang kemudian tidak ada analisis subjektif untuk melarikan diri, untuk menghilangkan barang bukti dan lain sebagainya, itu rasanya aneh, rasanya sangat tidak layak begitu. Ya. Baik, ini artinya tidak ada pemberitahuan sebelumnya dari pihak kepolisian terkait dengan penangkapan pagi ini? Iya, sama sekali tidak ada. Bahkan Mas Roy itu tidak menandatangani surat penangkapan dan penahanannya. Jadi dia menganggap bahwa ya ini proses yang tiba-tiba begitu saja. Saya sama Mas Roy itu baru berpisah kira-kira jam 12:30 atau pukul 1 dini hari. Karena kita sama-sama ada acara di Bandung, dan tiba-tiba mereka pagi ini ditangkap. Dan ternyata hal yang sama terjadi juga, jadi paralel, baik Dr. Tifa maupun Mas Roy kurang lebih ditangkap pada jam yang sama begitu. Baik, tadi Bang Refli menyebutkan telah bertemu dengan Mas Roy Suryo. Ini lantas apa yang disampaikan? Dan Dr. Tifa, lantas apa yang disampaikan oleh Dr. Suryo tadi? Mungkin juga ada informasi terkait dengan proses penangkapan tadi pagi? Ya, intinya adalah karena baru pulang dini hari, ya Mas Roy dalam kondisi yang tidak siap, dalam pengertian belum mandi, ya, belum berpakaian secara layak dan lain sebagainya. Untung sudah sempat sholat subuh. Bahkan tadi dikatakan Mas Roy untuk pakai sepatu aja tiba-tiba dia dilarang. Tapi untungnya dalam kondisi yang lengkap lah. Jadi pakai sepatu, pakai celana bahan, dan kemudian pakai kemeja tangan pendek. Tapi katanya dia tidak pakai dalaman, ya kan? Dia tidak bawa jaket juga. Jadi dalam kondisi yang menurut saya belum siap karena pagi-pagi kan. Karena sebelumnya memang pulang dini hari. Nah, Dr. Tifa kondisinya memang sudah mau pergi untuk ujian seminar hasil dari disertasi dia, sehingga dia siap pergi, dan kemudian ketika mau pergi ada penyidik yang menjemput dia begitu, dan keduanya tidak mau ribut ya. Jadi walaupun belum ada lawyernya, penasihat hukumnya datang, mereka akhirnya diangkut ke sini, dan sekarang di ruang pemeriksaan Kamnek yang selama ini untuk memeriksa kasus-kasus ini.
Baik, ini kan ditangkap pagi hari dan langsung dibawa ke Subdit Kamnek ya, Iya. Bapak. Ini lantas sebelumnya apakah juga sempat ada percakapan antara pihak Polda Metro Jaya dengan Mas Roy Suryo ataupun juga Dokter Tifa? Ya sama sekali tidak ada. Jadi mereka datang menangkap begitu saja, tetapi kita menengarai ya ini semacam tanda kutip pesanan begitu. Kita menganggap bahwa ini bukan penegakan hukum yang benar, ya, tetapi tentu kita tidak bisa menyalahkan penyidiknya karena dia hanya menjalankan perintah. Tetapi siapa yang memerintahkan itu, siapa yang kemudian berkepentingan agar ada penangkapan dan penahanan, inilah yang harus kita persoalkan sesungguhnya. Jadi sekali lagi, apa sih urgensinya untuk menangkap dua warga negara dengan pendidikan kualitas seperti Roy Suryo dan Dr. Tifa sesungguhnya? Padahal kalau misalnya kaitannya dengan kasus yang sedang mereka hadapi, ya beri kesempatan nanti secara fair. Misalnya kalau kasus ini hendak dilimpahkan ke persidangan, ya silahkan. Tetapi kasih kesempatan yang sama, ya baik kepada Mas Roy, Dr. Tifa, ya maupun tentu kepada jaksa penuntut umum untuk membuktikan ini kan bukan sebuah pelanggaran pidana yang memang jahat dari sononya, seperti perkosaan, perampokan, pembunuhan dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah perbuatan yang sebenarnya dilindungi oleh konstitusi, yaitu kebebasan berpendapat baik secara lisan dan tulisan. Dan yang dilakukan oleh Mas Roy dan Dr. Tifa adalah meneliti sebuah dokumen yang sudah dinyatakan sebagai dokumen publik, yaitu dokumen milik seorang warga negara yang pernah menjadi presiden Republik Indonesia selama 10 tahun. Jadi salahnya di mana? Tiba-tiba kemudian dilaporkan sebagai pencemaran nama baik. Jadi seolah-olah tidak paham hukum lah. Tidak bisa menegakkan bagaimana hukum yang baik, ya, hukum yang demokratis seperti itu. Ini kemudian langkah selanjutnya dari kuasa hukum terkait dengan hari ini kan sudah dilakukan penangkapan terhadap Dr. Tifa maupun juga Mas Roy Suryo tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ini lantas apa upaya yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum dari Dr. Tifa dan juga Mas Roy Suryo? Iya, pertama melalui mimbar ini saya sebagai penasihat hukum Dr. Tifa dan juga mewakili teman-teman memprotes keras penangkapan ini yang menurut saya sewenang-wenang, semena-mena, tidak berdasarkan hukum yang ada. Itu satu. Yang kedua, kami memandang bahwa proses penegakan hukum terhadap kasus ini sudah melanggar banyak hal, baik secara formil maupun material, sehingga seharusnya tidak layak untuk ditindaklanjuti. Ketiga, kami menengarai bahwa ada pesanan-pesanan dari pihak-pihak tertentu agar dilakukan penangkapan dan penahanan, dan ini adalah presiden buruk dalam proses penegakan hukum. Yang keempat, ini kasus bukanlah kasus kejahatan luar biasa seperti korupsi, kemudian pembunuhan dan lain sebagainya, tetapi sebuah kasus dalam ranah mala in prohibita, sesuatu yang dilarang saja, tetapi jangan lupa ini masih debatable karena konstitusi mengatakan ada kebebasan menyatakan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Kelima, yang dilakukan oleh Dr. Tifa dan juga Mas Roy adalah meneliti sebuah dokumen publik, dokumen yang pernah digunakan untuk pencalonan wali kota, pencalonan gubernur dan pencalonan presiden dan wakil presiden. Tidak ada salahnya. Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik mengatakan itu dokumen publik, putusan KIP ya Komisi Informasi Publik juga mengatakan itu dokumen publik. Terhadap dokumen publik tidak dibutuhkan permisi, tidak dibutuhkan semacam kulonwon kalau untuk melakukan penelitiannya. Sehingga sekali lagi selain protes secara terbuka melalui publik ini, melalui media publik, kami tentu akan melakukan langkah-langkah. Nah, salah satu langkah yang sudah saya pribadi lakukan dan juga teman-teman adalah menghubungi pihak-pihak yang otoritatif. Kami sudah menghubungi Ketua Komisi 3 DPR RI agar mereka menegur, melakukan pengawasan terhadap Polda Metro Jaya. Karena itu wilayah pengawasan mereka sebagai fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. DPR tidak boleh diam saja menghadapi soal ini. Sekali lagi, ini adalah ranah konstitusional hak warga negara untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Kami juga sudah menghubungi pihak-pihak lain yang juga berkepentingan terhadap ini. Berkepentingan terhadap stabilitas nasional agar kasus ini kemudian tidak merambat kemana-mana dan kemudian justru mengganggu program pemerintahan. Karena akan terjadi protes sana, protes sini, dan bahkan kita tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian kalau kemudian tindakan koersif ini terus dilakukan. Nah,
Karena itu kami menyiapkan langkah-langkah hukum lainnya yang layak, ya macam-macam. Dan tentu kami tidak akan sebutkan terlebih dahulu karena langkah itu tidak diperlukan kalau Dr. Tifa dan Roy Suryo tidak ditahan. Ya, sekali lagi tidak ditahan karena not necessary untuk menahannya. Kami juga meminta opini, jaminan dari tokoh-tokoh agar tidak dilakukan penahanan. Tetapi tentu itu butuh waktu karena kita butuh komunikasi, cara-cara penyidik melakukan ini tanpa komunikasi, tanpa pemberitahuan, tanpa surat dan lain sebagainya. Justru menurut kami adalah cara-cara yang tidak menghormati hukum sama sekali. Itu yang ingin saya katakan. Tadi berulang kali Bang Refli ini menyebutkan ada pihak-pihak tertentu yang mengintervensi terkait dengan penangkapan pada hari ini. Ini apakah ada kecenderungan yang dimaksud dengan pihak-pihak tertentu ini siapa? Iya, Anda bisa lihat sendiri kan siapa yang ngomong Roy Suryo ditangkap, Roy Suryo ditahan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Setiap saat meminta agar Roy Suryo ditangkap dan ditahan. Anda bisa cek sendiri. Jadi saya kira saya tidak perlu menyebutkan pihak-pihak tersebut, tetapi Anda bisa cek sendiri. Dan lucunya adalah pihak-pihak tersebut tidak punya standing sama sekali. Ya, misalnya bukan lawyer Pak Jokowi misalnya. Bukan pihak yang memang punya standing untuk kemudian mengurus kasus ini dan lain sebagainya. Tetapi kita tangkap berkali-kali melakukan press conference, bahkan sepertinya juga berkoordinasi. Nggak tahu ya, dalam tanda kutip. Nah, karena itulah kemudian kami minta agar penegakan hukum tidak diintervensi dan sekaligus meminta perhatian ya pihak-pihak yang berkepentingan yang tentu saja memiliki kekuasaan untuk menegakkan hukum secara benar. Ya, termasuk juga pihak-pihak misalnya istana sekalipun, ya kita minta perhatian Presiden Prabowo Subianto agar kemudian mengeluarkan segala kekuatannya, segala otoritas yang legal konstitusional untuk memperhatikan kasus ini, untuk menyetop kesewenang-wenangan itu. Karena jangan lupa, kepolisian itu adalah aparat di bawah kepresidenan. Sebuah penegakan hukum yang baik, yang independen, yang logis tentu tidak boleh diintervensi. Tapi kalau penegakan hukum yang tidak logis, tidak independen, memenuhi pesanan pihak tertentu, ya tentunya harus ada upaya-upaya untuk meluruskannya kembali. Saya kira koridor hukum yang harus kita tegakkan secara baik, secara benar, dan sekali lagi bahwa kedua klien kami ini tidak pernah sedikit pun punya niat untuk melarikan diri seperti para koruptor, seperti orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan berat. Mereka kooperatif walaupun ancaman hukumnya mengada-ngada sampai 12 tahun penjara. Itu kan mengada-ada namanya. Oke, silakan. Apakah ada pesan yang disampaikan Mas Roy Suryo tadi setelah berbincang terkait dengan penangkapan hari ini yang mungkin ingin disampaikan juga ke teman-teman media? Iya, dia lebih menceritakan kronologis ya. Penangkapannya dalam kondisi yang malamnya dini hari baru pulang, kemudian baru sempat sholat subuh tapi belum sempat mandi, belum sempat berpakaian layak, kemudian dipaksa untuk diangkut, padahal sekali lagi dia bukan kriminal yang kita bayangkan koruptor, pembunuh, orang yang berbahaya misalnya. Toh diberikan kesempatan mandi dulu, kemudian berpakaian secara layak, kan nggak ada masalah sesungguhnya. Apalagi yang dilakukan penyidik juga tidak proper, tidak menyampaikan surat pemberitahuan terlebih dahulu misalnya. Kalau diberitahukan surat pemberitahuan terlebih dahulu misalnya bahwa sebelum akan ada penyerahan, kami mengundang dan lain sebagainya, ya kita bisa antisipasi. Ya kita akan datangin. Tentu kita akan bernegosiasi mengatakan tidak perlu ditangkap dan ditahan karena kita akan datang pada kejaksaan. Toh kewenangan penyidik dalam konteks ini kan tinggal 1, 2, 3 hari lagi saja. Karena Senin itu pelimpahan berkas katanya. Pelimpahan berkas dan kemudian juga tersangka. Jadi sebenarnya kewenangan mereka tidak banyak lagi. Tapi kenapa? Di ujung kewenangan yang tidak banyak itu tiba-tiba mereka melakukan penahanan dan penangkapan untuk sesuatu yang tidak masuk akal, nggak perlu, tidak penting, tidak seharusnya dilakukan begitu. Nanti untuk jam 11 juga akan ada konferensi pers dari tim kuasa hukum. Benar Bang Refli? Iya, saya kira gini, tim kuasa hukum ini kan ada beberapa yang melakukan pembelaan ya, ada beberapa kelompok masyarakat, jadi saya mengiyakan, mungkin juga
tim yang barangkali bukan yang dikoordinasi oleh saya, tapi tim yang dikoordinasi oleh saya datang langsung melihat itu, dan kalaupun nanti ada press conference ya tentu mungkin kita akan bergabung, nanti akan kita lihat. Jadi ya kalaupun press conference-nya mungkin di sini juga ya. Saya kira itu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Pada yang kami hormati rekan-rekan media, di sini hadir Bapak di Reskrim Polda Metro Jaya, Bapak Wadir Reskrim Kasubdit Penmas, Kasubdit Kamnek. Kita siang hari ini akan menyampaikan konferensi pers terkait tentang penanganan perkara dugaan pencemaran nama baik dan atau pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ini kita laksanakan pada Jumat 19 Juni 2026 lebih kurang pukul 14.13. Pada kesempatan ini Polda Metro Jaya melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum ingin menyampaikan perkembangan penanganan sebuah perkara yang terjadi, dan ini menjadi perhatian masyarakat luas tentang dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang dilakukan melalui media elektronik. Kami juga menyampaikan bahwa perkara ini menyita perhatian dan memunculkan beragam tanggapan di masyarakat. Oleh karena itu, Polda Metro Jaya hadir menjelaskan secara terbuka, jernih, apa adanya agar informasi ini yang disampaikan kepada publik benar, berimbang, dan tidak ada simpang siur. Penyidik Subdit Keamanan Negara Ditreskrim Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap 2 orang tersangka masing-masing berinisial RS dan TT. Sebagai penegasan, penangkapan ini bukanlah tindakan yang berdiri sendiri, melainkan kelanjutan dari proses penyidikan yang telah berjalan. Berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan. Alat bukti telah dinilai lengkap memenuhi persyaratan, dan setiap tahapan ditempuh sesuai ketentuan hukum acara pidana dengan menjunjung tinggi azas kesetaraan di hadapan hukum. Dengan demikian, langkah ini menjadi dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Penegakan hukum ini tidak ditujukan kepada pribadi maupun pandangan seseorang, melainkan kepada perbuatan yang diduga melanggar ketentuan pidana. Perkara ini juga ditangani secara profesional, proporsional, dan terukur. Kami juga menggarisbawahi bahwa penangkapan bukanlah sebuah vonis. Penangkapan merupakan bagian dari proses hukum yang sah. Dan setiap orang yang berstatus tersangka telah dilindungi azas praduga tak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Selanjutnya, kami beri kesempatan kita sama-sama mendengar Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum menyampaikan secara komprehensif tentang kronologi perkara, identitas tersangka, pasal yang dipersangkakan, alat bukti, serta pertimbangan proses penyelidikan sampai dengan penyidikan. Waktu kami berikan kepada Bapak Direktur. Terima kasih Pak Kabid Humas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Rekan-rekan media sekalian, pada kesempatan siang hari ini kami akan menyampaikan informasi terkait dengan proses penyidikan atas laporan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik dan atau manipulasi dokumen elektronik dengan tersangka saudara RS dan saudari TF yang sedang ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.
Proses penyidikan yang dilakukan telah melalui berbagai tahapan sebagaimana diatur dalam KUHP dan KUHAP, baik itu KUHP dan KUHAP yang lama maupun KUHP dan KUHAP yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, serta Undang-Undang tentang penyesuaian tindak pidana yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Hal ini tentunya untuk profesionalisme, proporsionalitas, dan transparansi dalam proses penyidikan pidana. Seluruh proses penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik Ditreskrim Polda Metro Jaya selalu berpedoman pada hukum formil, hukum material, dan standar operasional prosedur dalam proses penyidikan. Proses ini merupakan wujud nyata dari pelaksanaan Astacita Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan penegakan hukum yang tidak diskriminatif, yang berkeadilan, transparan, dan akuntabel, menjamin perlindungan hukum bagi siapapun warga negara Indonesia tanpa melihat latar belakang, suku, agama, ras, maupun Bapak untuk melakukan penegakan hukum adilnya, tegas dan tidak pandang bulu, menjamin perlindungan hak asasi manusia dan menjamin persamaan hak di hadapan hukum. Dalam rangkaian proses penyidikan yang telah dilaksanakan oleh penyidik Ditreskrim Polda Metro Jaya, di antaranya kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 94 orang saksi. Kami juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 26 orang ahli, baik itu ahli independen maupun ahli yang diajukan atau dimohonkan oleh para tersangka. Di antaranya ahli yang sudah kami lakukan pemeriksaan adalah ahli keterbukaan informasi publik, ahli peraturan dan perundang-undangan, ahli ekonomi, dewan pers, ahli anatomi, ahli fisiologi dari Fakultas Kedokteran UI, kemudian ahli epidemiologi, ahli neuroscience, ahli bahasa, ahli linguistik, ahli psikologi massa, ahli komunikasi sosial, ahli sosiologi hukum, ahli digital forensik, baik itu dari praktisi maupun akademisi. Kemudian ahli forensik dokumen, kemudian ahli forensik digital cyber, ahli hukum pidana, dan ahli hak asasi manusia. Semua kami lakukan dalam rangka menjamin keberimbangan hak dan kewajiban baik itu korban maupun tersangka. Kemudian kami juga sudah melakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti dokumen dan barang bukti digital yang kami peroleh selama proses penyidikan. Adapun pengujian terhadap dokumen maupun barang bukti digital, diantaranya pengujian terhadap kertas
pengujian terhadap tinta, pengujian terhadap tanda tangan, pengujian embos, pengujian watermark, pengujian font. Ini dilakukan dengan beberapa pembanding yang diterbitkan oleh fakultas di waktu yang sama, fakultas yang sama, dan tahun yang sama. Juga kami melakukan pengujian terhadap barang bukti digital. Seluruh petugas uji dan alat uji yang digunakan di dalam proses pengujian tersebut telah tersertifikasi dan terkalibrasi oleh lembaga sertifikasi dan lembaga kalibrasi baik nasional maupun internasional. Rekan-rekan sekalian, bahwa pada hari ini kami dari penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah melakukan pengamanan terhadap para tersangka, yaitu saudara RS dan saudari TF, sebagai bagian dari rangkaian proses untuk melaksanakan penyerahan atau pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI sehubungan dengan berkas perkara yang sudah dinyatakan lengkap atau P21. Selanjutnya, guna memastikan pelimpahan tersangka dan barang bukti ini berjalan lancar, maka penyidik harus memastikan keberadaan dan kehadiran tersangka. Kemudian juga penyidik akan melakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan kepada para tersangka, baik kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga tersangka patut dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penyidik juga akan melakukan konfirmasi atas seluruh barang bukti yang akan dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum. Konfirmasi dilakukan kepada para tersangka. Hal ini untuk memastikan bahwa seluruh barang bukti adalah sebagaimana yang ditemukan di dalam proses penyidikan. Kami pastikan bahwa penyidik akan menjamin hak dan kewajiban tersangka terlindungi sebagaimana pemeriksaan baik jasmani maupun rohani, bagaimana proses pelimpahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti. Penyidik selalu berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta standar operasional prosedur dalam proses penyidikan. Guna menjamin keberimbangan dan kontrol terhadap proses penyidikan yang berlangsung, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah memberi pra-peradilan. Maka kepada pihak tersangka, keluarga maupun kuasa hukum tersangka dapat menggunakan mekanisme kontrol dan uji yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut. Kami akan menjaga dan memastikan dilaksanakan secara profesional, transparan, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Senantiasa berpedoman pada hukum formil dan hukum material yang mengatur proses penyidikan tindak pidana. Kami juga menghimbau untuk semua pihak agar bersama-sama memberikan edukasi dan pengetahuan hukum yang benar dan baik bagi masyarakat. Pada kesempatan ini,
Kami juga mohon diperkenankan untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua elemen masyarakat yang telah menjalankan fungsi kontrol sosial dalam melakukan pengawasan dan koreksi pada proses penegakan hukum yang kami lakukan, sehingga terus memperbaiki proses penegakan hukum ini berjalan mewujudkan negara hukum yang lebih baik. Kami kira itu informasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi terima kasih Bapak Direktur, kita sama-sama sudah mendengarkan apa yang sudah dijelaskan, pertimbangan hukum, pandangan dari penyidik, tentang proses upaya paksa penangkapan RS dan saudari TF atau TT. Kami kembali menegaskan bahwa penangkapan ini dikarenakan berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh kejaksaan, sehingga tindakan ini tidak berdiri sendiri melainkan kelanjutan dari proses penyidikan yang sedang berjalan. Kami juga ingin menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian, untuk kegiatan konferensi pers siang hari ini kami mohon maaf untuk tidak membuka pertanyaan, dikarenakan setelah pelaksanaan konferensi pers kami bersama-sama akan membawa 2 orang tersangka tersebut untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Keramat Jati Polri. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan media sekalian. Polri hadir sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban dan pejuang kemanusiaan. Nilai-nilai inilah menjadi landasan bagi kami untuk menegakkan hukum yang adil, memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan media sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Kita mendengar cuplikan wawancara bersama dengan Refli Harun, kuasa hukum dari Roy Tiva, yang merasa tidak ada alasan subjektif mengapa kemudian kliennya ini ditangkap pada pagi hari ini, karena dari kliennya ini sudah mengklaim bahwa wajib lapor hampir 30 kali semenjak November 2025, kemudian juga rasa-rasanya upaya menghilangkan barang bukti juga tidak mungkin dilakukan oleh kliennya. Ada perbedaan keterangan sepertinya kalau kita lihat juga pernyataan dari Sekjen Pradi Bersatu yang mengatakan bahwa kemungkinan alasan penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tiva oleh kepolisian ini, alasan yang melatar belakangi salah satunya adalah mangkir dari panggilan. Menurut Projo seperti apa Bang Freddy? Ya, jadi begini, apa tadi Bung Refli itu salah ini apa ya? Salah argumen, salah memahami. Belum ada di sini cerita penahanan. Di sini masih cerita penangkapan. Roy Suryo, Dr. Tiva itu ditangkap. Jadi belum ada cerita di sini subjektif, objektif. Nah, itu di penahanan. Nah, itu yang pertama. Kemudian baru kita uji ya apakah penangkapan ini sah secara hukum, ya kan begitu. Ya kalau mereka walaupun oke ada lembaga peradilan yang bisa menguji ini, tetapi secara hukum ini saya kasih tahu sekali lagi, ini bukan penahanan, ini penangkapan. Apa dasar untuk menangkap? Pertama, memang sudah ada bukti-bukti permulaan yang cukup, bahkan lebih dari cukup orang-orang ini karena memang sudah tersangka. Gitu. Yang kedua, ya tadi Bung Refli sudah menyampaikan ada surat penangkapan, administrasi penyidikan, jelas ada surat penangkapan yang dibawa oleh aparat penyidik kepada Roy Suryo dan Dr. Tiva. Masalah itu ditandatangani, tidak ditandatangani, itu selalu seperti itu. Tetapi itu bukan berarti menghilangkan proses itu. Yang ketiga dan ini kami yakin dilakukan oleh penyidik. Penyidik pasti sudah memberitahukan apa hak-hak mereka sebagai tersangka. Ya,
Nah, kalau itu sudah dilakukan oleh penyidik, maka penangkapan itu sudah sah. Jadi sekali lagi Bung Refli salah memahami di sini, belum penahanan. Ya, kami sekali lagi ya menghargai proses hukum, proses penangkapan ini yang dimaknai memang bagian dari proses hukum tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan ini. Ya, jadi kami kepada kuasa hukum Roy Suryo dan kawan-kawan, ya jangan lagi membangun narasi. Tadi sudah saya sampaikan, ya Bung Refli masih menyampaikan ada pesanan. Pesanan apa? Ya, masa setiap setiap perbuatan, setiap tindakan penyidik ya direduksi menjadi kepentingan atau pesanan dari katakanlah Pak Jokowi atau siapapun itu sebagai pihak pelapor. Ya, nggak begitu ya. Kalau memang ada intervensi itu, ya silakan sampaikan kepada publik apa buktinya, kan begitu. Ya, kami melihat ini memang murni proses hukum dan sudah sah secara hukum. Aparat penegak hukum, penyidik Polda Metro Jaya di dalam melakukan penangkapan itu memang sudah sesuai kewenangannya dan sesuai KUHP, sesuai peraturan perundang-undangan. Ya, kalau mereka merasa hak-haknya dilanggar atau proses itu melanggar hukum, silakan lakukan pra peradilan. Begitu, Mbak. Oke, Bang Freddy, kami tangkap berarti memang belum tentu penahanan ya, jadi masih dalam proses penangkapan. Ini yang perlu diluruskan juga, yang mungkin bisa ditanyakan juga kepada kepolisian terkait dengan hal ini. Kemudian juga kita melihat kalau Bang Freddy juga sering pantau, biasanya setiap hari Jumat dari pihak kuasa hukum Roy Suryo dan Dr. Tiva ini sering mengadakan konferensi pers begitu ya. Kalau kami catat ini juga ada pernah sekali di mana Roy Suryo ini membandingkan kasus yang ia jalani dengan beberapa kasus yang besar seperti kasus Jessica Wongso dan juga kasus Verdi Sambo yang dirasa-rasa dari proses penyelidikan sampai P21 tuh jaraknya cukup singkat gitu dibandingkan dengan dirinya yang bahkan sudah berjalan 1 tahun. Pertanyaan kami melihat dari Refli Harun begitu ya, kuasa hukum yang juga masih meragukan P21-nya itu seperti apa. Nah, menurut Projo dengan adanya penangkapan ini seperti apa sih sebenarnya langkah dari kepolisian? Apakah dengan proses hukum yang sudah begitu lama, apakah masih layak sebenarnya untuk dilanjutkan di kepolisian, Bang Freddy? Ya, jadi begini, itu sekali lagi ya kami menyampaikan ya, pihak Roy Suryo dan kawan-kawan ini ya mereka itu oke lah mencoba membangun selalu narasi-narasi seperti itu, padahal perbuatan mereka juga ya, perbuatan mereka juga Roy Suryo dan teman-teman ini termasuk kuasa hukumnya yang menyebabkan proses hukum ini berjalan lama. Nah, kenapa saya katakan begitu? Ya, dari awal kami yakin tidak ada keraguan sedikit pun di dalam proses pembuktian, ya pembuktian fitnah ijazah palsu ini. Kenapa? Ya karena ijazahnya ada. Itu yang pertama dan asli. Yang kedua, UGM sudah menyatakan. Yang ketiga, saksi-saksi ya baik dari pihak UGM, teman-teman kuliah juga sudah menyatakan. Memang ya biasanya proses hukum penegakan hukum terhadap perkara begini memang simple. Ya, sederhana. Ya, yang saya katakan tadi, ada ijazahnya, ya terbukti mereka UGM sudah menyatakan, kemudian pernyataan mereka di media sudah bolak-balik, di publik sudah bolak-balik, itu sudah memenuhi unsur. Tetapi yang saya katakan tadi, bahwa peran mereka juga ada. Tapi itu dihargai hukum. Memang itu hak mereka. Mereka kan melakukan perlawanan, tanda kutip, perlawanan proses hukum maupun di media, di publik. Ya, supaya ini perkara tidak terkesan bahwa ya hak-hak mereka dilanggar, ya mereka diperlakukan tidak adil. Nah, makanya polisi atau penyidik juga ya merespon atau menanggapi permintaan mereka, saksi-saksi mereka, ahli-ahli mereka, ya misalnya ya mereka minta
ahli A, ahli B, ahli C ya. Padahal menurut hemat kami itu tidak perlu kan begitu. Nah, ini kan mereka misalnya di dalam gerakan-gerakan mereka, narasi-narasi mereka ya mereka bangun contoh nih misalnya mereka harus ke tempat apa itu yang Pak Jokowi KKN. Nah, itu kan proses diperiksalah kepala desa atau masyarakat yang setempat itu. Nah, mereka membangun narasi KPU begini, diperiksalah KPU. Nah, semua itu kan memperlama proses. Itulah yang menyebabkan perkara ini secara administrasi penyidikan, sekali lagi, ini hanya administrasi penyidikan menjadi lama. Begitu. Jadi bukan apa namanya masalah apa kebenaran atau alat-alat atau bukti-buktinya tidak cukup, bukan. Sekali lagi administrasi penyidikan. Nah, itu permasalahannya adalah di situ, Mbak. Begini, ini bicara tentang berkas kan sudah dilimpahkan tanggal 13 Januari ya 2026. Berarti ini berkas perkara ini sudah melebihi ketentuan apa yang diatur di dalam hukum acara pidana maupun pedoman Kejaksaan Agung nomor 1 tahun pedoman Kejaksaan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2026. Ya kan? Berkas perkara kalau sudah dilimpahkan itu semua berarti sudah menjadi tanggung jawab jaksa. Berkas perkara. Kalau sudah dinyatakan lengkap berarti pihak kejaksaan atau jaksa peneliti menerbitkan P21. Nah, kalau sudah menerbitkan P21 berarti dalam tempo maksimal 14 hari berkas perkara harus dilimpahkan. Nah, tapi secara informal saya ketemu sama Pak Roy ya di dalam dasar penangkapan tadi malam apa? Saya mendapat cerita sangat kecewa karena tata cara penangkapan yang pertama ya itu bukan tata cara penangkapan yang biasa tapi luar biasa. Saya akan tidak ceritakan sampai bagaimana caranya masuk ke dalam rumah dan sebagainya sampai memasuki kamar yang ada Bu Roy Suryo masih di dalam kamar seperti itu. Nah, saya tanya lagi dasarnya apa Mas sampai ditangkap? Karena katanya dikatakan mengulangi perbuatannya. Mengulangi perbuatan apa? Ya. Kalau berkas perkara sudah dilimpahkan, berarti semua yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka pemberkasan perkara tersebut harus berdasarkan petunjuk jaksa. Ada nggak petunjuk jaksa yang memerintahkan untuk menangkap dan menahan setelah berkas perkara dilimpahkan? Ini etika penegakan hukum loh ya. Seperti itu. Jadi kalau dikatakan sudah diperintahkan wajib lapor, sudah dicekal, kan bisa datang pas wajib lapor diberitahu. Contoh kalau dikatakan tadi mengulangi perbuatannya, pada saat wajib lapor beritahu Mas Roy atau Bu Dokter Tifa jangan dilakukan hal-hal yang kira-kira mungkin akan merugikan Bapak Ibu sendiri dengan mengulangi perbuatannya. Kan dialog seperti itu kan harus dibangun. Kepolisian Republik Indonesia itu senjatanya bukan M16, bukan revolver, bukan pistol, tapi komunikasi. Jadi otak, mata, mulut, nurani polisi itu harus jadi satu. Seperti itu. Saya sangat kecewa dalam hal ini karena tadi seperti Bu Dokter Tifa, penangkapannya seperti teroris. Beliau akan melaksanakan ujian. Begitu di dalam kendaraan mau keluar, dipepet dari belakang dan dari samping. Bu Tifa bukan teroris. Bukan pelaku kejahatan yang serius. Ya, dari awal tidak ditahan. Penahanan itu kan ada kewenangan yang diberikan kepada bukan hak loh ya, kewenangan penyidik untuk dapat menahan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tidak melarikan diri atau mempersulit penyidikan dan tidak mengulangi perbuatannya. Kalau itu peristiwa pembunuhan akan ditahan di awal pertama kali, bukan berkas mau dilimpahkan pada kejaksaan. Apakah bisa berkas perkara yang sudah dinyatakan lengkap kemudian disisipi dengan penahanan? Nggak bisa. Nanti hanya pelimpahan administrasi, tanggung jawab tentang tersangka dan barang bukti seperti itu. Ya. Jadi setelah saya membaca situasi ini tadi semua, saya membaca lagi, cari informasi tentang bagaimana dulu ada petisi 50 di zaman Presiden Soeharto.
Kemudian bagian Pak Hugeng sebagai mantan Kapolri bicara dengan hati nurani. Seorang mantan Kapolri yang memiliki integritas. Saya belajar dari Pak Hugeng, saya belajar dari nurani saya, dan saya pernah menggunakan nurani selama saya bertugas di kepolisian. Jadi sekali lagi, penyidik seharusnya bertindak secara profesional, proporsional, dan selalu menggunakan nurani. Nah kalau seperti sekarang ini mau dibawa ke mana? Kramat Jati, ke rumah sakit. Biasanya dokter bisa didatangkan ke sini. Apa susahnya? Bukan kita tidak melarang, bukan kita mengatakan saya melarang, bukan ya. Tapi kan ada etika yang bisa diatur. Ya kebetulan keduanya ini sebagai peneliti. Jadi ini yang harus dihormati, hak-hak seseorang. Saya katakan saya tidak melarang, silakan. Tapi kalau misalnya mau dibawa kemana-kemana, ini tujuannya apa? Bisa didatangkan kok. Biasanya juga ada. Seorang tersangka akan ditahan pada saat tertangkap pertama kali, mau ditahan pertama kali, dokter didatangkan. Apakah setiap tersangka 500-an atau 400 atau 100 atau 50 Dibawa atau semua? 10, mau dibawa semua ke rumah sakit? Itu hal yang luar biasa. Ya, kecuali ada sakit yang memerlukan pemeriksaan laboratorium, ada penyakit dalam dan sebagainya. Ada keluhan. Itu ada permintaan dari pihak keluarga atau penasihat hukum. Ya, saya menyikapi situ. Jadi sekali lagi saya sekarang bicara dengan nurani saya. Saya tidak membenci Polri, justru saya memperjuangkan jangan sampai Polri diobok-obok oleh DPR dengan undang-undang kepolisian. Ya. Saya bicara sama teman-teman di luar kasus ini. Tidak ada lagi pensiunan tamtama, pensiunan bintara di polisi. Semua tamtama bintara di polisi kalau pensiun pasti sudah jadi perwira. Itu yang harus diperjuangkan oleh undang-undang kepolisian, bukan pensiun 59 seperti itu contohnya. Jadi saya sebagai seorang purnawirawan, saya bukan berhenti berbakti pada kepolisian. Nah, saya tetap memperjuangkan Polri. Kalau saya kritik itu demi kebaikan Polri ke depan. Seperti itu. Bukan saya benci Polri. Kalau saya benci Polri, saya diamin aja polisi mau dibawa masuk jurang sama orang-orang politik, silakan. Tapi saya lawan di sini, seperti itulah. Terkait penangkapan Roy Suryo dan Viva kali ini, tanggapannya seperti apa, Pak? Ya, kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan. Karena nanti pengadilanlah yang akan memutuskan. Kita ikuti. Nanti Pak Jokowi rencana akan hadir langsung di persidangan? Iya, akan hadir. Jadi Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan? Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Siap. Masih di Polda ya Pak itu ya, ijazah? Iya, masih di Polda. Melihat fakta secara utuh, menelusuri yang tak terlihat, satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih mendalam. Saksikan di Poin Investigasi di Kompas TV, channel 11 di televisi Anda.